Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Roji. Kalian apa kabar? Saya doakan agar kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film yang berkaitan dengan monster misterius yang berjudul Tremors pada tahun 1990. Film dimulai dengan dua sahabat bernama Val dan Earl yang tinggal di kota kecil di tengah gurun. Hanya ada satu jalan menuju ke kota karena saking terpencilnya daerah tersebut. Val dan Earl bekerja setiap hari dan mendapatkan upah dengan membantu warga setempat. Suatu hari, mereka bertemu seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan. Mereka berhenti dan menyapa wanita itu dan memperkenalkan dirinya bernama Rhonda. Rhonda adalah seorang siswi yang sedang meneliti gempa bumi yang terjadi di daerah mereka. Rhonda bertanya kepada mereka di mana lokasi pengeboran minyak karena dia menerima sinyal getaran yang tidak biasa dari bawah tanah. Tetapi Earl berkata bahwa tidak ada tempat pengeboran minyak di sini karena daerah di sini adalah daerah mati. Setelah itu, keduanya pamit dan segera pergi. Ketika sampai di rumah, Val memutuskan untuk berkeliling ke luar kota. Dia kemudian mengajak Earl untuk ikut bersamanya untuk meninggalkan kota dan mencoba keberuntungan mereka di tempat lain. Earl setuju dan keduanya segera mengemas barang-barang ke dalam mobil dan bersiap untuk pergi. Di tengah perjalanan, mereka melihat seseorang yang berada di atas menara listrik. Val mengenali orang tersebut. Dia adalah Edgar yang juga sekota dengannya. Mereka kemudian menghentikan mobil dan memanggil Edgar agar pria itu turun. Mereka kira Edgar sedang mabuk, tapi Edgar tampaknya tidak bergerak sama sekali, meskipun dipanggil berkali-kali. Merasa nggak tega meninggalkan Edgar di sana, Val memutuskan memanjat menara listrik untuk memeriksa kondisinya. Sesampainya di atas, Val terkejut bahwa Edgar sudah meninggal. Keduanya kemudian menurunkan mayatnya dari atas dan langsung kembali ke kota. Setelah diperiksa, Dr. Jim mengungkapkan bahwa Edgar meninggal karena dehidrasi yang parah. Kemungkinan dia telah berada di atas menara selama 3 atau 4 hari dan merasa takut akan ketinggian, dia memilih untuk tetap di sana. Merasa tak ada yang aneh tentang penyebab kematian Edgar, mereka kembali untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kota Bixby. Namun di tengah perjalanan, mereka menemukan keanehan lagi. Ketika melewati pertanian, salah satu warga kota bernama Fred. Mereka sangat terkejut melihat situasi di pertanian Fred yang telah hancur dan semua ternaknya telah dibunuh. Mereka kemudian mencari keberadaan Fred, tapi Fred tidak ditemukan. Sampai akhirnya, Val menemukan topi Fred di tanah. Merasa penasaran, Val mengambil topi itu. Tiba-tiba mereka melompat karena terkejut bahwa tubuh Fred dikubur dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Val dan Earl merasa panik dan kembali ke kota untuk memperingatkan penduduk akan bahaya yang terjadi. Keduanya berpikir bahwa seorang pembunuh berantai sedang berkeliaran. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dua pekerja konstruksi yang sedang bekerja di pinggir jalan. Kemudian keduanya memperingatkan para pekerja itu bahwa ada pembunuh berantai di daerah mereka dan menyarankan mereka untuk segera melarikan diri ke tempat yang aman. Tapi peringatan Val dan Earl tidak didengar oleh para pekerja dan mereka terus melanjutkan pekerjaannya. Setelah salah satu pekerja mengebor tanah, tiba-tiba dikejutkan oleh cairan berwarna merah keluar dari tanah. Setelah itu dia ditarik oleh sesuatu yang sangat cepat dan akhirnya menghilang di belakang bukit. Sementara itu, Val dan Earl yang tiba di kota masuk ke toko yang dimiliki oleh teman mereka bernama Walter. Val kemudian menelepon untuk melaporkan insiden mengerikan yang terjadi pada Fred. Namun, saluran telepon ternyata terputus. Mereka tidak punya pilihan lain dan memutuskan untuk meninggalkan kota untuk mencari bantuan ke kota terdekat. Tetapi sekali lagi, di tengah perjalanan mereka dilanda rintangan karena satu-satunya jalan akses ke kota telah ditutupi reruntuhan batu besar, tepat di lokasi yang sama tempat para pekerja konstruksi tadi. Keduanya memutuskan untuk memeriksa situasi dan mencari keberadaan para pekerja. Tetapi mereka tidak menemukan siapapun di sana, hanya menemukan helm yang digunakan oleh salah satu pekerja yang dilumuri darah. Melihat kejadian ini, mereka berlari ketakutan dan masuk ke mobil untuk segera pergi.
Tetapi secara tidak sengaja Val menabrak tumpukan pasir. Val mencoba menyalakan mobil, tapi tidak bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang besar memegangi mobil mereka. Setelah mencoba beberapa kali, Val akhirnya berhasil memajukan kendaraannya dan melaju kembali ke kota. Setibanya di kota, keduanya baru saja menyadari bahwa ada sesuatu benda di bawah mobil mereka. Teman mereka Bert segera memeriksanya dan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tubuh ular raksasa. Setelah mendengar penjelasan Bert, Val, Earl, dan seluruh warga kota terdiam dan tampak sangat takut akan bahaya yang mengancam keselamatan seluruh kota. Malam harinya, Dr. Jim dan istrinya sedang menikmati momen berdua di bawah langit malam yang bertabur bintang. Tiba-tiba listrik padam yang menyebabkan semuanya menjadi gelap. Kemudian Dr. Jim pergi untuk memeriksa generator listriknya. Tetapi generator telah hilang dari tempatnya, seakan-akan terkubur ke dalam tanah. Jim dan istrinya heran bagaimana bisa generator besar seperti itu dapat masuk ke dalam tanah. Tiba-tiba generator listrik meledak dari tanah. Merasa ketakutan, keduanya segera pergi dari sana. Tetapi muncul monster raksasa yang menarik Jim ke dalam tanah. Istri Jim yang panik mencoba menyelamatkan dirinya dengan masuk ke mobil. Sayangnya, dia tidak sengaja menyalakan radio dengan volume yang sangat keras. Dan tiba-tiba mobilnya juga tertelan ke tanah. Scene berpindah ke kota. Val dan Earl mengadakan pertemuan dengan penduduk untuk memikirkan cara lain untuk keluar dari kota. Karena longsoran batu telah memblokir satu-satunya jalan akses keluar. Mereka juga tidak memiliki kendaraan yang dapat melewati bukit-bukit berbatuan di gurun. Salah satu penduduk bernama Miguel menyarankan agar Val dan Earl menaiki kuda untuk pergi ke kota berikutnya. Keesokan paginya, Val dan Earl langsung menuju kota Bixby yang merupakan kota terdekat. Karena rute mereka sejalan dengan rumah Dr. Jim, mereka memutuskan untuk mampir dan memeriksanya. Ketika sampai di sana, mereka tidak menemukan Dr. Jim dan istrinya dimanapun. Val kemudian mendengar suara radio dan mencari sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari mobil Dr. Jim yang telah terkubur di tanah. Mereka kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, kuda yang dikendarai Val dan Earl tampak stres dan ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang mengancam hidup mereka. Keduanya kesulitan menjinakkan kuda itu dan akhirnya jatuh ke tanah. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba monster mengerikan keluar dari tanah dan melahap kuda mereka. Val dengan cepat menembak monster itu. Tiba-tiba tanah terbelah menjadi dua dan monster raksasa itu menunjukkan bentuk yang sebenarnya. Tanpa pikir panjang, mereka segera melarikan diri. Val mempunyai ide di mana mereka dengan sengaja berlari ke kanal dan melompat ke dalam. Seperti yang diharapkan, makhluk raksasa itu menabrak dinding beton yang membuatnya mati. Kemudian keduanya dikejutkan dengan kemunculan Ronda yang sedang meneliti daerah itu. Ronda melihat mayat monster itu. Dia menyimpulkan bahwa monster raksasa ini tidak memiliki mata dan mereka berburu dengan suara. Ronda juga menunjukkan hasil tes sensor gempa yang dia tanam di berbagai lokasi dan menunjukkan masih ada 3 aktivitas tidak biasa di bawah tanah. Itu berarti masih ada 3 monster raksasa yang masih hidup. Val dan Earl bersama Ronda kembali ke kota secepat mungkin. Tapi para monster mengikuti mereka dan salah satu monster tertarik dengan suara permainan seorang anak. Lalu dia menyerang anak itu, tetapi Val berhasil menyelamatkannya. Kemudian Val dan yang lainnya memasuki toko Walter. Mereka meminta semua warga untuk tidak membuat suara apapun yang dapat menarik perhatian si monster. Tiba-tiba mesin penjual otomatis Walter berbunyi yang membuat suara sangat keras. Seketika monster itu muncul dari tanah dan melahap satu dari mereka. Val dan Earl dan seluruh warga kota yang masih hidup segera naik ke atap untuk menyelamatkan diri. Istri Bert kemudian menarik perhatian si monster supaya menuju ke rumah mereka. Bert dan istrinya telah bersiap dengan senjata dan peluru untuk membunuh monster raksasa itu. Mereka juga berhasil membunuhnya. Kemudian Val mencari cara untuk mengevakuasi warga kota yang masih hidup dari atap. Dia memutuskan untuk menggunakan traktor lamanya karena traktor itu cukup berat dan monster akan kesulitan menjatuhkannya. Setelah mengevakuasi
semua penduduk, mereka lanjut menjemput Burt dan istrinya yang menyiapkan senjata dan bom untuk membunuh monster yang tersisa. Tapi rencana Val tidak berjalan mulus. Dia pikir monster raksasa itu mengalami kesulitan menjatuhkan traktornya. Tetapi si monster cukup pintar dengan membuat jebakan di tanah, sehingga traktor mereka terbalik dan semua orang di atasnya jatuh ke tanah. Semua orang segera berlari menuju batu dan naik ke sana. Terlihat juga semua tampak putus asa karena mereka terjebak dikelilingi oleh monster raksasa. Di sisi lain, Earl punya ide untuk melempar batu ke lokasi tertentu. Sementara itu, Burt mulai menyiapkan bomnya dan mengikatnya ke tali. Rencananya ketika monster itu muncul, Burt melemparkan dinamit itu. Dan benar saja salah satu monster memakan dinamitnya. Dan tubuhnya pun segera meledak menjadi potongan-potongan. Sekarang hanya tinggal satu monster yang tersisa. Kemudian, Val mengambil inisiatif untuk melakukan teknik yang sama. Dia melemparkan batu untuk menarik perhatian monster, kemudian melemparkan dinamit. Dan sekali lagi, rencana mereka berhasil. Si monster menelan dinamitnya. Tapi, tiba-tiba saja monster itu menyemburkan kembali dinamit itu ke arah mereka. Segera semua orang berlari untuk menyelamatkan diri. Val, Earl, dan Rhonda ternyata berlari ke daerah yang cukup jauh dari bebatuan. Mereka bertiga juga berhati-hati untuk tidak membuat suara dan getaran yang dapat menarik perhatian si monster. Val yang memegang dinamit dan mencoba untuk membunuh si monster, tetapi dia tidak memiliki korek apinya. Ternyata Rhonda lah yang memegang korek api itu, tetapi Rhonda berada jauh dari Val. Val mendapat ide dengan berlari secepat mungkin dari si monster. Kemudian Earl dan Rhonda mengikutinya dari belakang. Di saat ketiganya sudah bersama, Val kemudian melempar dinamit ke monster. Sayangnya arah lemparannya meleset sehingga dinamit itu meledak dengan sia-sia. Val tidak kehabisan ide. Dia sadar bahwa dia berdiri di tepi jurang yang dalam. Earl dan Rhonda sudah melarikan diri ke sisi yang lain. Tapi Val masih berdiri di sana, menunggu saat yang tepat sebelum akhirnya dia melompat dan monster itu jatuh ke jurang dan mati seketika. 4 monster raksasa yang meneror warga kota pun telah mati. Dan penduduk kota yang masih bertahan hidup kembali ke kehidupan masing-masing. Val dan Earl melanjutkan rencana mereka untuk pindah ke kota Bixi dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Roji, pamit dulu. Assalamualaikum.